Saat kucing ini loncat, tiba-tiba dia melayang dan mematung di udara. Bahkan saat digoyang pun si kucing masih aja tetap diam mematung, guys. Tapi tiba-tiba lampu berkedip, lalu pria ini perlahan mulai tenggelam. Bahkan piring sendok juga melayang, hingga akhirnya setengah tubuh pria ini hilang dan masih megang teko sambil meminta pertolongan. Namun tiba-tiba pria ini masuk ke dalam tanah dan melayang-layang sampai masuk ke lorong ruang dimensi. Dan dia tiba di sebuah hutan bertemu dengan orang-orang zaman dulu. Pas dia nanya jalan pulang, pria ini malah mau dibunuh, guys. Untungnya dia berhasil kabur nih dan masuk ke dalam gua. Tapi gak disangka ternyata gua itu lorong dimensi, sehingga pria ini kelempar dari langit dan menembus dinding rumahnya. Dan akhirnya dia pun berhasil pulang berkumpul lagi dengan keluarganya. Nah, by the way, siapa nih yang sayang keluarganya dan pengen sekeluarga masuk surga? Langsung like dan subscribe, terus komen amin, semoga sekeluarga masuk surga. Waktu pasir pantai lagi ngerasa bosen, tiba-tiba dia nemu botol berisi salju. Dia mikir pasti kiriman dari laut seberang nih. Kemudian dia masukin pasir ke dalam botol. Si salju seneng dan gak nyangka ternyata dia dapat balasan dari kenalannya. Lalu si salju masukin beberapa helai daun pinus kan sebagai hadiah perkenalan. Setelah lama menunggu, akhirnya diterima oleh si pasir dan daun pinus itu dia taruh di kepalanya. Bahkan si salju juga dapat kiriman rumput laut dari si pasir dan dia juga taruh di kepalanya. Jadinya kayak rambut. Dan akhirnya mereka pun terus-menerus saling kirim hadiah agar bisa melengkapi anggota tubuh masing-masing. Namun saat itu si pasir mulai nulis surat nih, kalau ternyata dia menyukai si salju dan pengen ngajak ketemuan di dalam lautan. Tanpa ragu mereka melangkah melintasi perairan. Namun ternyata air laut itu membasuh anggota tubuh yang mereka buat. Bahkan mereka sendiri perlahan mulai larut di dalam air. Dan pada akhirnya mereka pun saling bertemu dan menjadi satu. Nah, by the way, ada yang tahu nggak ini film apa? Yang tahu tulis di komen, jangan lupa subscribe. Parah banget nih, setiap hari cewek ini mengusir pengemis yang lagi tidur di depan tokonya. Bahkan ketika pengemis itu meminta makanan, cewek ini malah sengaja membuang makanan itu di depannya. Hingga suatu hari tiba-tiba pengemis itu nggak pernah muncul lagi kan. Dan cewek ini mulai ngerasa khawatir karena curiga dia lihat dari rekaman CCTV di depan tokonya. Dan ternyata setiap malam pengemis itu mengusir orang yang pipis di depan toko. Bahkan mengusir orang yang suka membuang sampah sembarangan. Namun pas malam kejadian ada maling yang membobol pintu toko. Sontak pengemis itu datang melawan mereka, tapi gak disangka pengemis itu malah dipukuli dan saat itu juga dia pun meninggal. Cewek ini cuma bisa nyesel mengingat perbuatannya yang udah kelewatan ke pengemis waktu itu. Padahal pengemis itu udah baik melindungi tokonya dari orang jahat, bahkan sampai rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Nah, by the way, siapa nih yang pengen masuk surga? Langsung klik like dan subscribe, terus komen amin, semoga kelak masuk surga. Hati-hati nih yang suka main pasir di pantai, apalagi sampai main di kubur. Asli ini ngeri banget, guys. Jadi awalnya dua bocil ini main pasir-pasiran di pantai. Terus diam-diam mereka mengubur ayahnya yang lagi tidur, lalu disiram lagi pakai air laut. Tapi tiba-tiba petir menyambar, ngeri banget. Kelihatan si ayah ngerasa kesakitan. Bahkan ternyata pasir yang basah tadi itu berubah jadi kaca, guys. Sambil merintih kesakitan menyuruh anak-anaknya untuk segera menghubungi panggilan darurat. Gak lama kemudian pemadam kebakaran pun datang. Denyut nadi si ayah mulai melemah, guys. Situasi makin darurat nih. Dengan hati-hati mereka nyingkirin kaca itu. Dan gak disangka ternyata si ayah terluka parah dengan kaca menancap lehernya. Sehingga si ayah hampir kehilangan banyak darah. Segera mereka pun nyelamatin si ayah dan langsung membawanya ke rumah sakit. Nah, siapa nih yang sayang ayahnya? Langsung like dan subscribe, terus komen aku sayang ayah ya, guys. Ibu-ibu ini mengeluh sering sakit kepala sepanjang hari dan pas diperiksa ternyata akar permasalahannya ada di mata, guys. Jadi ternyata ibu ini sering pakai kontak lens dan sering lupa ngelepasin dari matanya. Tanpa disadari ternyata kontak lens itu masuk ke dalam matanya sehingga mata sebelah kanan ibu ini membengkak dan mengakibatkan sakit kepala yang berkepanjangan. Akhirnya para medis ngeluarin kontak lens satu persatu dan ternyata total dari kontak lens yang dikeluarin itu ada belasan, guys. Dan pada akhirnya ibu ini pun dibawa ke rumah sakit untuk melakukan tindakan medis pada matanya. Nah, by the way, siapa nih yang sayang ibunya dan pengen ibunya masuk surga? Langsung like dan subscribe, terus komen amin dan aku sayang ibu. Kalau udah malam, jangan pernah menggambar di kaca ya, guys. Jadi cewek ini iseng menggambar pintu pakai lipstik merah di kaca. Anehnya, tiba-tiba pintu kamar mandinya tuh tertutup sendiri, bahkan cewek ini terkunci. Cewek ini mau minta tolong dengan menghubungi ke temennya. Dan kebetulan banget, saat itu temennya ngirim foto selfie-nya dan pas dilihat, di belakang temennya tuh ada penampakan, guys. Tentu aja cewek ini nanya ke temennya, itu sosok apa yang ada di belakangnya. Kemudian dia dapat balasan pesan suara. Dan pas didengar, ngeri banget suara nenek-nenek, katanya dia udah di dalam.
Lalu tiba-tiba mata cewek ini ngeluarin darah. Kemudian lampu mati sendiri. Dan di saat itu juga cewek ini hilang diculik hantu nenek-nenek. Nah guys, siapa nih yang sayang neneknya? Langsung like dan subscribe, terus komen aku sayang nenek. Sambil menggendong bayi, ibu ini kejebak di atap karena rumahnya kebakaran. Jadi petugas pemadaman dapat laporan kalau terjadi kebakaran di sebuah rumah mewah. Dan ada korban seorang ibu-ibu sambil menggendong bayinya terjebak di atap rumah. Saat petugas mau menolong mereka, tiba-tiba api menyembur keluar sehingga petugas kesulitan untuk mendekati mereka. Karena gak ada cara lain, akhirnya ibu ini melempar bayinya ke bawah dan ditangkap oleh petugas. Lalu petugas menaiki tangga menolong ibu itu dengan menyuruhnya loncat ke arah tangga dan petugas berhasil menangkapnya. Akhirnya ibu dan bayi berhasil diselamatkan dan mereka pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, siapa nih yang sayang ibunya? Langsung like dan subscribe, terus komen aku sayang ibu. Serem banget nih, topeng badut ini bisa hidup guys. Jadi pria ini suka bikin topeng aneh dan serem. Nah, saat itu dia lagi bikin topeng badut untuk pesta Halloween. Bahkan topeng itu juga dilengkapi dengan pakaian. Setelah selesai, sementara topeng itu dia taruh dulu nih di kamarnya. Tapi gak disangka, badut itu kelihatan mulai hidup, bahkan dia membuka matanya guys. Pria ini masih belum sadar karena dia juga lagi sibuk kerjain topeng lainnya. Nah, pas dia mau ngambil topeng badut, malah hilang guys. Aneh banget, padahal dia yakin jelas-jelas dia taruh di kamarnya. Tapi tiba-tiba badut itu muncul di hadapannya dan akhirnya pria ini dijadikan objek mewarnai. Nah, by the way yang pengen masuk surga langsung komen amin dan subscribe ya. Ibu-ibu ini ngeselin banget sih. Setiap kali ada hajatan, ibu ini gak pernah absen guys dan rakus banget. Makan dan minum di tempat orang gak dikenal. Bahkan dia masukin sebotol sirup ke dalam tasnya. Begitu ketahuan, pasangan pengantin ini mau disumpahin. Dan parahnya dia minta angpau untuk menutup mulutnya. Bahkan dia sampai nabrakin diri ke mobil pengantin dan meminta angpau sebagai ganti ruginya. Dan ternyata sebanyak ini guys angpau yang dia cari seharian di tempat hajatan. Terus tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ngetuk nih. Ternyata ada pasangan pengantin mengundang ibu ini untuk datang ke pesta pernikahan mereka. Dengan senang hati ibu ini langsung ikut. Dan ternyata mereka bukan manusia guys. Hingga akhirnya ibu ini pun menghilang bersama hantu pengantin. Nah, by the way siapa nih yang sayang orang tuanya dan pengen sekeluarga masuk surga? Langsung like dan subscribe, terus komen amin, semoga sekeluarga masuk surga. Di toko mainan ada seorang kakak yang sedang mencari mainan untuk cucunya. Lalu dia tertarik dengan salah satu mainan rumah-rumahan. Tapi begitu melihat harganya yang mahal, si kakek jadi patah semangat guys. Dia coba pergi ke toko lainnya dan melihat sepeda, tapi si kakek gak mampu membelinya. Dengan putus asa, akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba dia melihat di seberang ada restoran burger yang menawarkan hadiah mainan untuk pelanggan burger pertama. Otomatis si kakek langsung mesen nih. Dan setelah kembali ke rumahnya, dia menyiapkan hadiah untuk cucunya. Dan tibalah di hari ulang tahun cucunya. Kelihatan cucunya tuh seneng banget waktu membuka hadiah dari ayah dan ibunya yang ternyata lebih bagus dari si kakek. Si kakek mulai merasa khawatir nih karena takut cucunya tuh kecewa. Tapi waktu dia membuka hadiahnya, ternyata boneka itu kesukaan cucunya guys. Akhirnya si kakek bisa lega nih dan cucunya langsung memeluknya. Nah, by the way siapa nih yang sayang kakeknya? Langsung like dan subscribe ya, terus komen aku sayang kakek. Ibu-ibu ini nyolong barang dagangan toko dengan menyelundupkan dalam celananya guys. Bahkan ibu ini pura-pura beli permen supaya bisa lolos. Dan benar aja alarm toko langsung bunyi. Namun akhirnya pemilik toko membiarkan semuanya pergi karena dia mengira alarmnya tuh lagi rusak. Ketika sampai rumah, dia langsung menggendong bayinya sambil mengeluarkan barang curian yang tersimpan di belakangnya. Tapi tiba-tiba pemilik toko datang bersama polisi karena ibu ini ketahuan udah nyolong. Ibu ini langsung memohon maaf dan mengaku kalau dia seorang ibu tunggal yang lagi sakit. Terpaksa dia mencuri karena gak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya. Karena merasa kasihan, akhirnya Pak Polisi yang mengganti rugi semuanya. Dan ibu ini bebas dari tuduhan. Esokannya pemilik toko baik banget. Dia datang lagi nih untuk memberi bantuan berupa sembako. Lalu diam-diam dia taruh di depan rumahnya. Nah, yang baik juga dan pengen masuk surga, langsung klik like dan subscribe, terus komen amin, semoga kelak masuk surga. Bocil ini bandel banget guys. Dia sengaja memotong rambut boneka milik kakaknya. Sontak si kakak langsung memberitahu ke si ayah tentang hal itu. Sehingga bocil ini dihukum gak boleh makan permen selama seminggu. Lalu si kakak balas dendam nih. Dia ngasih tahu ke ayahnya kalau si adik keciduk nyolong permen. Sontak si ayah menghukumnya lagi, duduk menghadap tembok.
Dan si kakak masih aja nih bikin rusuh supaya si adik bisa dihukum lebih lama. Si kakak masih belum puas guys, dia mengambil spidol nyoretin mobil mainan adiknya. Tapi saat itu bocil ini diam-diam merekam kakaknya dan langsung memberitahukan kelakuannya ke si ayah. Otomatis si kakak juga dihukum nih, dan akhirnya bocil ini berhasil membuat kakaknya jerah. By the way, siapa nih yang sering berantem sama saudaranya? Ayo ngaku. Nah, yang sayang saudaranya langsung like dan subscribe terus komen ya.